Kisah dalam video ini diangkat dari kejadian nyata yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Beberapa bagian telah disesuaikan untuk kepentingan dramatik. Jika terdapat kemiripan nama, tokoh, atau tempat dengan kehidupan nyata, hal tersebut semata-mata merupakan ilustrasi dan bukan untuk menyinggung pihak manapun. Video ini dibuat sebagai sarana hiburan dan perenungan. Tonton dengan bijak dan ingatlah, tidak semua yang terjadi di balik malam bisa dijelaskan dengan logika. Pernahkah kamu mendengar suara dari tempat yang seharusnya sunyi? Di sebuah desa kecil di Banyuwangi, ada sumur tua yang tak lagi digunakan. Tapi, setiap malam terdengar suara tangisan, dan suara itu hanya bisa didengar oleh seorang anak kecil. Ini adalah kisah nyata dari Desa Songgon, tentang seorang gadis kecil dan rahasia gelap di dasar sumur tua peninggalan masa lalu. Tahun 2016, sebuah keluarga kecil pindah ke rumah warisan nenek di Desa Songgon, Banyuwangi. Rumah itu sederhana. Dindingnya masih dari kayu dengan halaman belakang luas dan sebuah sumur tua yang sudah ditutup sebagian. Sumur itu ditumbuhi lumut dan nyaris tak pernah didekati siapapun. Tapi, bagi Nindi, anak mereka yang baru berusia 5 tahun, sumur itu seperti punya daya tarik tersendiri. Hampir setiap sore, ia duduk di tepi sumur sambil bicara sendiri. "Nindi ngomong sama siapa sayang?" tanya ibunya suatu hari. "Sama Mbah yang tinggal di sumur," jawab Nindi polos sambil tersenyum. Awalnya, orang tuanya menganggap itu hal biasa, imajinasi anak kecil mungkin, tapi malam harinya semuanya berubah. Tepat pukul 2 pagi, terdengar suara tangisan lirih dari arah belakang rumah. Tangisan perempuan, panjang dan menyayat hati. Ibunya mengintip lewat jendela, tapi halaman belakang gelap dan sumur itu tampak seperti menyimpan sesuatu. Malam berikutnya, suara itu kembali terdengar. Dan Nindi mulai menunjukkan perubahan. Ia jadi sering melamun, tidak lagi bermain. Dan setiap tidur, ia menangis dan menggigit jari seolah ketakutan. Mbak bilang dia nggak bisa keluar, bisiknya dalam tidur. Suatu hari, Nindi menggambar sebuah lingkaran besar seperti sumur, dan di dalamnya ada sosok perempuan berambut panjang dengan mata hitam bolong tersenyum lebar. Ibunya panik, ayahnya mencoba menenangkan, tapi malamnya tangisan itu berubah menjadi jeritan. Seperti ada seseorang yang disiksa di dalam sumur itu. Esok paginya, sang ayah mendatangi tetua kampung, dan dari sanalah mereka mengetahui kisah mengerikan yang telah lama ditutupi. Dulu, sekitar tahun 1965, seorang perempuan muda bernama Sri tinggal di rumah itu. Ia dituduh memiliki ilmu hitam. Warga yang marah menyeretnya keluar dan tanpa pengadilan melemparnya ke dalam sumur. Sejak saat itu, sumur itu ditutup, tapi tidak pernah benar-benar disucikan. Malam itu juga dilakukan ritual pemanggilan dan pelepasan. Sesajen diletakkan di tepi sumur, dupa dibakar, doa-doa kuno dibacakan oleh tetua desa. Saat doa terakhir diucapkan, sumur itu bergetar pelan. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari dalam sumur, disusul bau anyir darah yang menyebar di sekitar rumah. Angin berhenti, suasana hening, dan tangisan itu tak pernah terdengar lagi. Nindi perlahan kembali ceria.
Ia tak lagi bicara sendiri, tak lagi menggambar sosok aneh. Tapi sumur itu tetap ditutup rapat. Tidak ada yang berani mendekatinya. Bahkan siang hari pun, halaman belakang selalu kosong. Mereka percaya arwah Sri sudah pergi. Tapi siapa yang tahu, mungkin dia hanya menunggu orang lain untuk kembali mendengarkan suara dari sumur tua. Tak semua yang kita alami bisa dijelaskan dengan logika. Dan terkadang yang menakutkan bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang bersembunyi di balik malam. Kalau kamu pernah mengalami hal serupa, kejadian aneh, suara-suara misterius, atau kisah nyata yang sampai sekarang masih bikin merinding, kirim ceritamu ke kami. Siapa tahu kisahmu akan jadi bagian dari episode selanjutnya. Klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya karena masih banyak cerita yang belum terungkap. Sampai jumpa di balik malam.